Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Zaki Al Husain. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita mengikuti pendidikan profesi guru, terutama bagi teman-teman yang akan mengikuti PPG yang lulus terprioritas tahun 2019 maupun tahun 2022. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar PPG kita nantinya berjalan dengan lancar dan tentunya tidak kelabakan, karena data-data yang diminta itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan proses pendidikan profesi guru. Yuk kita lihat saja. Kita langsung menuju ke LMS PPG ya, agar teman-teman semuanya lebih jelas kira-kira apa yang diminta, terutama untuk RPL yang berkaitan dengan RPP, perangkat pembelajaran, kemudian video media pembelajaran, surat-surat yang diperlukan. Nah, itu kita akan bahas di sini. Ya, kita langsung login saja ya, agar teman-teman jelas. Ya, ini adalah tampilan dari LMS PPG, Pendidikan Agama Islam ya. Ini di sini ada dua menu, yaitu modul pendalaman materi, kemudian modul lokakarya. Tapi kedua menu ini nanti akan kita bahas di lain waktu, dikarenakan ini dilaksanakan ketika memang kita sudah memasuki proses perkuliahan PPG. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum PPG itu dilaksanakan. Yang jauh-jauh hari yaitu adalah RPL. Nah, ini RPL ini penting. Coba kita perhatikan apa saja yang diminta RPL, karena ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari. RPL itu ada 5 poin penting, yaitu yang pertama adalah pengembangan kompetensi pedagogik, kemudian penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi profesional, kemudian pengelolaan administrasi dan inovasi pembelajaran. Nah, ini kita bahas satu persatu. Pengembangan kompetensi. Apa itu pengembangan kompetensi? Nah, kita klik di sini. Nah, pengembangan kompetensi yaitu berkaitan dengan SK mengajar kita ya. Pengembangan kompetensi di sini, pengembangan kompetensi pedagogik yang dimaksud adalah tentang SK mengajar. Nah, ini SK mengajarnya selama 6 tahun atau 12 semester ya, dibuat per semester. Ini contoh-contohnya sudah kita masukkan. Ini yang kebetulan punya saya kemarin di batch 3. Nah, kemudian untuk poin 2 yaitu penyusunan perangkat pembelajaran. Apa sih yang diminta? Yaitu ada RPP, ada silabus, ada prota, ada promes, ada instrumen penilaian, ada LKPD dan materi ajar. Nah, ini yang diminta. Ini pun diminta selama 6 tahun. Ya, 6 tahun artinya 12 semester. Ya, ini tergantung LPTK-nya. Kemarin LPTK saya yaitu UIN Jambi meminta selama 12 semester. Nah, kemudian untuk pengembangan kompetensi profesional, nah, apa yang diminta yaitu adalah sertifikat piagam-piagam yang pernah kita ikuti selama 6 tahun ke belakang. Ya, sampai dengan saat ini kita kumpulkan semuanya, kita masukkan ke dalam kolom pengembangan kompetensi profesional. Ini lebih banyak, tentunya lebih bagus karena nanti nilainya akan tinggi untuk di RPL. Ini kebetulan kemarin saya dapat 3,41 atau ini seperti IP nilainya. Untuk nilai tertingginya adalah 4. Kemudian pengelolaan administrasi pembelajaran. Apa saja nih yang diminta? Yang diminta adalah ADM pembelajaran, administrasi nilai. Nah, ini contohnya ya. Ini surat keterangannya.
Jadi ini untuk mendukung dari nomor 2 ini tadi ya. Penyusunan perangkat pembelajaran ini adalah surat keterangan dari kepala sekolah. Kita lihat filenya agar sebagai contoh saja. Nah, ini kebetulan sudah saya simpan di drive ya. Nanti akan kita bagikan filenya di deskripsi video ini ya. Ini sudah kita tampilkan. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa membukanya di deskripsi video ini ya. Kemudian untuk inovasi pembelajaran apa yang diminta? Itu adalah yang pertama video pembelajaran. Nah, kemudian membuat modul. Nah, ini bisa juga kita mengisi yang lainnya juga ya. Ini inovasi kita banyak, bisa membuat alat peraga. Ini kebetulan yang saya kumpulkan di sini karena kebetulan saya yang ada waktu itu video pembelajaran kemudian modul, jadi ini yang saya tampilkan. Tapi bisa juga selain ini yaitu alat peraga juga masuk dalam inovasi pembelajaran, atau juga video media pembelajaran materi tertentu juga bisa dimasukkan ya Bapak Ibu. Ini adalah RPL yang perlu kita siapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPG agar kita siap ya. Kadang-kadang ketika kita lupa mempersiapkan hal ini, nanti akhirnya kita waktu proses pembelajaran kita disibukkan dengan pengumpulan data-data yang diminta tersebut. Jadi ketika data ini memang sudah lengkap, maka PPG kita juga akan lebih fokus untuk pendalaman materi dan tugas-tugas yang lainnya. Itu Bapak Ibu ya, karena video pembelajaran ini saya sarankan atau media pembelajaran yang kita buat ataupun modul itu kita publish ya. Kita publish. Kalau modul bisa kita publish di website pribadi kalau kita punya. Kalau untuk video pembelajaran bisa kita publish di YouTube ya. Ini selain untuk RPL, nanti video pembelajaran juga modul juga inovasi pembelajaran lainnya ini nanti berguna pada waktu UKIN Bapak Ibu. Tapi ketika kita tidak menguploadnya atau tidak mempublish agar bisa dilihat oleh orang banyak, maka itu tidak dihitung nanti kalau dalam UKIN. Kalau di RPL ini masih bisa dihitung walaupun kita tidak publish atau hanya kita simpan di dalam Google Drive. Tapi saya sarankan Bapak Ibu untuk video pembelajaran bisa dibuat dari sekarang. Buatlah sebisa Bapak Ibu buat. Misalkan kita bisa buat persiapkan 4 buah video, juga membuat video pembelajaran, bisa mulai mencicil membuat modul aja agar ketika panggilan PPG kapan saja datang kita sudah siap. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Nah, jika ada pertanyaan silahkan komen dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar terus bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.